Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Talita Rahmaning Tias, NIM 2101111000294. Saya adalah mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, program studi ilmu hukum. Kali ini saya akan membahas tentang asal mula negara. Saya akan membahas 8 teori yang saya ketahui untuk saat ini. Teori yang pertama adalah teori perjanjian masyarakat atau yang biasa disebut dengan kontrak sosial. Teori yang kedua adalah teori pengalihan hak. Teori yang ketiga adalah teori penaklukan. Teori yang keempat adalah teori organis. Teori yang kelima adalah teori ketuhanan. Teori yang keenam adalah teori kekeluargaan atau biasa disebut dengan patriarkal atau matriarkal. Teori yang ketujuh disebut dengan teori metafisis atau idealis. Dan teori yang kedelapan adalah teori alamiah. Kita langsung saja membahas asal mula negara menurut beberapa teori. Yang pertama adalah teori perjanjian masyarakat atau biasa disebut dengan kontrak sosial. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh beberapa ahli filsafat, dengan tokoh utamanya adalah Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau. Teori ini mengemukakan bahwa negara didirikan atas dasar kesepakatan para anggota masyarakat. Mereka kemudian menyerahkan hak-hak yang dimilikinya untuk diatur oleh negara. Teori yang kedua adalah teori pengalihan hak. Teori pengalihan hak merupakan teori negara yang dipelopori oleh Sir Robert Filmer dan Loye Shaw. Pengertian umumnya adalah bahwa hak yang dimiliki oleh negara pada hakikatnya diperoleh setelah rakyat melepaskan sebagian hak yang dimilikinya atau rakyat membiarkan berlakunya hak tersebut untuk dikelola oleh negara. Teori yang ketiga adalah teori penaklukan. Teori ini erat kaitannya dengan doktrin kekuatan yang menimbulkan hak, bahwa pihak atau kelompok yang kuat akan menaklukkan pihak atau kelompok lainnya, selanjutnya mendirikan sebuah negara. Teori yang keempat adalah teori organis. Teori organis merupakan teori yang banyak dipengaruhi oleh cara pandang dalam ilmu eksakta. Negara lahir sebagai analogi kelahiran makhluk hidup dan lainnya. Jika ada embrio dari masyarakat-masyarakat atau suku-suku bangsa, maka perlahan-lahan berkembang masyarakat atau suku bangsa tersebut menjadi sebuah negara. Yang kelima adalah teori ketuhanan. Teori ketuhanan pada awalnya banyak dianut oleh sebagian besar ilmuwan politik pada abad 18 Masehi. Dengan tokohnya Thomas Aquinas. Kekuasaan atas negara dan terbentuknya negara adalah karena hak-hak dikaruniakan oleh Tuhan. Dalam implementasinya, setiap kebijakan negara senantiasa mengatasnamakan Tuhan, sehingga rakyat harus mematuhi apa yang telah diputuskan pemimpinnya. Yang keenam adalah teori garis kekeluargaan, patriarkal atau matriarkal. Teori ini terbentuk dari perkembangan suatu keluarga yang menjadi besar dan kemudian bersatu membentuk negara, sehingga negara yang terbentuk menganut garis kekeluargaan berdasarkan garis ayah dan garis ibu. Teori yang ketujuh adalah teori metafisis atau idealistis. Mendapat pengaruh dari para ahli filsafat, dengan tokohnya yang terkemuka adalah Immanuel Kant. Negara ada, lahir, dan terbentuk karena memang seharusnya ada dengan sendirinya. Maka ketika jumlah manusia semakin banyak, secara otomatis negara akan lahir dengan sendirinya. Dan yang terakhir, teori alamiah. Teori alamiah merupakan pandangan awal tentang berdirinya sebuah negara dengan tokohnya Aristoteles. Negara terbentuk karena kodrat alamiah manusia sebagai zoon politikon
atau manusia politik yang bermasyarakat. Manusia membutuhkan adanya negara sehubungan dengan kebutuhan alamiah dan kebutuhan yang lainnya. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.